Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabi ajmain. Kembali saya buat video yang kedua ini untuk menegaskan video saya yang kemarin tentang pentingnya kita memperhatikan makanan dalam halal haram, dalam hal halal haramnya, kemudian adab kita di saat makan. Salah satu yang terpenting ialah berdoa sebelum makan. Kenapa? Di video awal kemarin saya berbicara tentang energi, di mana energi makanan yang haram itu akan berubah warna menjadi hitam, gelap. Kemudian yang tidak dibaca dengan doa akan berwarna abu-abu. Ada perubahan energi di situ. Yang di sini di dalam ilmu energi itu berarti energi negatif. Hitam lebih tinggi derajatnya. Unsur negatifnya, abu-abu memang lebih sedikit. Dan ingat bahwa dosa yang pertama kali dilakukan oleh seorang manusia adalah makan makanan haram yang diharamkan, yang dilarang oleh Allah. Di sini penting saya ingatkan lagi, saya tegaskan di sini. Dengan kejadian itu kita yang berakal sehat dan menggunakan akal sehat tadi untuk berpikir harusnya bisa menangkap pesan Allah, pesan Tuhan kita yang langsung bereaksi ketika seorang makhluknya melanggar apa yang sudah ditetapkan, apa yang sudah dilarang oleh Allah. Ingat kisah Nabi Adam, manusia pertama, Nabi pertama, ketika dilarang Allah untuk makan buah khuldi, malah Adam melakukannya dengan tipu daya setan. Di situ di riwayat di situ ceritakan tipu daya setan, akhirnya Nabi Adam terperdaya, akhirnya makan buah khuldi. Dan apa yang terjadi? Reaksi Allah jelas, langsung mengeluarkan Nabi Adam dari surga, diturunkan ke bumi. Kita yang berakal sehat dan selalu menggunakan akal sehat kita untuk berpikir, itu adalah pesan Allah yang begitu jelas tentang bagaimana reaksi Allah terhadap makanan, terutama makanan yang haram. Allah sangat tidak suka. Nabi Adam saja seorang nabi, Allah langsung bereaksi. Bagaimana dengan kita? Manusia awam, manusia biasa, ustadz bukan, kiai bukan, makan tanpa memperhatikan halal haram. Apakah kita mampu? Mungkin melihat pintunya surga saja sudah tidak bisa. Kita masih di dunia. Nabi Adam diturunkan dari surga hanya gara-gara makanan yang kelihatannya sepele. Jadi begitu kerasnya Allah dengan makanan ini. Karena apa? Karena dari makanan tadi menjadikan sumber energi yang bisa menggerakkan hati, bisa menggerakkan pikiran. Tapi ketika disuplai oleh energi yang negatif, hati kita disuplai oleh energi yang negatif, akan menghasilkan sesuatu yang buruk juga. Pikiran kita, karena disuplai oleh energi yang negatif, akan muncul pikiran-pikiran negatif juga. Karena itu, hati-hati dengan makanan.
Dan itu banyak dikisahkan di zaman sahabat Rasulullah dan saat Rasulullah masih hidup. Satu kisah, satu riwayat yang masyhur, ketika satu sahabat yang biasanya selalu ikut setelah sholat subuh, selalu ikut zikir atau ikut pengajian saat itu, boleh katakan pengajian, dan pulang bersama-sama dengan sahabat yang lain. Tapi di masa itu selesai sholat langsung pulang, dengan tergesa-gesa pulang. Dan itu diketahui oleh sahabat yang lain, akhirnya dilaporkan oleh Rasulullah. Ini riwayat yang masyhur. Ini saya dengar dari Gus Baha. Insya Allah ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Gus Baha. Sampai akhirnya diceritakan, dilaporkan ke Rasulullah. Akhirnya sahabat tadi dipanggil oleh Rasulullah. Kenapa engkau wahai sahabat? Biasanya engkau selalu ikut dan ikut pulang bersama-sama dengan kami. Maka sahabat tadi berkata, saya ini orang miskin ya Rasulullah. Dan saat ini di belakang halaman rumah saya ada itu pohon kurma sudah mulai masak. Dan saya takut ketika saya pulang, anak-anak saya sudah keduluan bangun, akhirnya mendapati buah-buah tadi di halaman saya, kemudian memakannya. Maka itu begitu selesai sholat, saya pulang ya Rasulullah, untuk menjaga di halaman belakang saya, untuk memungut kurma yang jatuh untuk saya lempar kembali ke tanah pemilik. Begitu berhati-hatinya para sahabat tentang hal makan, sehingga anak-anaknya pun dijaga agar tidak memakan apa yang bukan haknya, apa yang bukan miliknya. Bagaimana dengan kita? Saya dulu begitu, terkadang ya suka-suka ada buah jatuh, ada buah tetangga kita panjat. Astagfirullahaladzim. Aku mohon ampun atas semua kelakuanku dulu, ya Allah. Demikian juga ketika kita lihat banyak sering terjadi lah, ketika kita pergi ke supermarket besar, terutama ibu-ibu, di situ biasanya buah longan, buah kelengkeng, kemudian ada jeruk kecil yang kemudian ditebar, digelar di atas meja besar. Kita ambil sendiri untuk ditimbang, sambil mungut, sambil milih, terkadang tanpa sengaja, dan bukan memang disengaja untuk makan. Padahal bukan milik kita dan belum kita bayar, tapi sudah kita makan dengan alasan bahwa penjaganya sudah mengizinkan. Itu penjaga, bukan pemilik. Pemiliknya entah siapa. Jadi berhati-hati. Hal-hal kecil bisa mengakibatkan hati kita gelap, pikiran kita gelap, hanya karena disebabkan oleh makan kita yang salah. Adab kita terhadap makanan juga tidak diperhatikan. Satu penekanan di sini, kembali saya ingatkan, saya tekankan betul. Perhatikan halal haramnya makanan. Kemudian selalu ingat Allah ketika sebelum makan, ketika makan, bahkan selesai makan. Insya Allah apa yang kita konsumsi, apa yang masuk di dalam tubuh kita akan berkah dan menjadi unsur yang positif untuk membangun pikiran yang positif. Kemudian hati juga positif, tidak punya rasa dendam, iri, dengki, segala macam. Dan satu lagi, saya di video kemarin saya juga berkata bahwa satu suapan tanpa doa, tanpa membaca atau ingat kepada Allah, akan menjadi lubang
untuk masuknya energi negatif yang lebih padat lagi untuk masuk dalam tubuh kita, menguasai hati kita, menguasai pikiran kita, terutama dalam sholat. Itu nanti saya bahas bagaimana setan menggoda kita, cara menggoda kita. Mungkin insya Allah kalau Allah memberi kesempatan, saya akan buka rahasia tentang setan, ataupun kalau menurut saya itulah energi negatif yang masuk ketika kita sholat. Sekali lagi saya tekankan di sini, hati-hati dengan makanan. Makanan yang tidak betul, yang batil, banyak mudaratnya. Makanan yang dimakan tanpa berdoa juga ada mudaratnya. Tetap ingat kepada Allah, dan semoga video ini bermanfaat, terutama untuk yang sedang mengkaji diri dengan kondisi badan yang penuh dengan makanan yang tidak betul. Nggak bakalan bisa ketemu, nggak bakal bisa jumpa, nggak bakal sampai tujuan. Karena apa? Ini ada tabir di sini, ada tabir. Karena itu fungsi puasa yaitu tadi, membatasi kita untuk memakan hal-hal yang buruk. Ini saya ingatkan untuk saudara-saudaraku yang ingin mencapai ruhani yang lebih baik. Perhatikan makan. Sekali lagi, perhatikan makanan. Selalu berdoa sebelum makan dan bersyukur sesudah makan. Itu akan menjadi hidupmu lebih baik, pikiranmu lebih baik, dan kesehatanmu akan lebih baik. Allah akan melindungi kita karena badan kita bersih. Aura kita yang melingkupi tubuh kita akan bersih dan bisa menjadi bumper, bisa menjadi satu benteng dari energi negatif yang lain, dari segala penyakit juga, terutama dengan kondisi saat ini COVID, kemudian ada turunannya lagi yang lebih kejam, yang lebih cepat, Omikron. Insya Allah, yakin kepada Allah, aura kita mampu melindungi itu semua atas izin Allah, karena kita menjaga makanan kita, makan di atas nama Allah, mengatasnamakan Allah. Insya Allah kita akan dijaga oleh Allah. Darul Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.